Tapi walaupun ini benar, lain halnya atau beda ceritanya ketika kamu punya hajat. Halo, hai teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah part 5 atau sifat kelima dari total 12 sifat yang tidak boleh kita miliki saat kita punya hajat. Memang orang yang punya hajat itu ketika tiba waktunya Allah pasti ijabah hajatnya. Ya. Tapi di sini aku mau naik satu tingkat, teman-teman. Aku mau ngajak kalian naik satu tingkat. Bagaimana caranya atau tips triknya ini loh rahasianya hajat kamu itu cepat terkabul, jalannya mulus tanpa hambatan apapun, terlebih hambatannya dari diri kita sendiri. Kita langsung aja ya, sifat yang kelima adalah no ngeluh, tidak boleh mengeluh. Jadi gini, teman-teman pernah nggak ketemu orang atau bahkan punya teman atau orang sekitar yang bawaannya suka mengeluh. Dia ini dalam situasi apapun, dimanapun kondisinya bawaannya mengeluh. Orang ini pasti akan selalu mencari kurangnya, mencari celahnya, bagaimana caranya, apalagi yang mau dia keluhkan. Bahkan itu terjadi ketika dia punya nikmat. Seolah-olah kata-kata atau ucapan yang keluar dari mulut beliau ini semuanya adalah berupa keluhan. Aura yang keluar dari orang ini adalah aura negatif, bawaannya nggak enak aja, bawaannya ngeluh aja. Sehingga kita yang berada di sekitarnya itu pun jadi nggak nyaman, jadi nggak enak gitu teman-teman. Energi negatif yang dia punya otomatis menyerap energi-energi positif yang kita punya, menyerap energi-energi positif yang berada di sekelilingnya, sehingga otomatis kita merasa capek, lelah, dan energi kita terkuras habis ketika kita selepas berinteraksi atau bertemu dengan orang yang semacam ini. Makanya banyak yang berkata, banyak yang mengatakan bahwa kita tuh nggak boleh ngeluh ke orang lain. Kita tuh nggak boleh ngeluh ke sekitar, ke lingkungan, terlebih di status mungkin, atau di sosial media itu kita nggak boleh. Mengeluhlah di atas sajadah ketika bertemu sama Allah. Itu adalah benar. Kita hanya boleh mengeluh, berkeluh kesah, menyampaikan segala perasaan kita hanya kepada Allah. Tapi walaupun ini benar, lain halnya atau beda ceritanya ketika kamu punya hajat. Yuk ubah keluhanmu, ubahlah keluh kesahmu kepada Allah dengan kalimat kebersyukuran. Orang yang suka mengeluh pasti selalu mencari cara, mencari celah, mencari kekurangan di setiap kondisi apapun supaya dia bisa mengeluh. Sebaliknya, orang yang bersyukur, yang selalu bersyukur, dia akan selalu punya alasan untuk bersyukur seburuk apapun masalahnya. Misalkan aku habis kena tipu nih ya 100 juta. Terus kemudian kita berniat untuk menyampaikan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sajadah, kemudian kita langsung aja berkeluh kesah sama Allah, ya Allah, orang itu jahat. Kenapa aku bisa ketipu begini dan begini? Itu bisa aja kita lakukan dan memang itu nggak salah, teman-teman. Tapi cobalah, apa hikmah dari kejadian ini? Misalkan dalam kasus ini ya, kamu ketipu 100 juta, itu kan udah kayak buruk lah ya, itu adalah masalah yang pelik, tapi positifnya adalah masih lebih beruntung kamu daripada penipu tersebut. Allah mentakdirkanmu menjadi orang yang ditipu, sedangkan Allah mentakdirkan dia menjadi penipunya. Jadi dengan cara itu, ketika kamu selalu berpikir positif, kamu selalu punya cara untuk bersyukur, maka ketika kamu gelar sajadah, kalimat yang sudah pasti keluar dari mulut kamu adalah kalimat syukur. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku ditipu. Nyatanya aku masih bisa sholat. Nyatanya aku masih waras gitu. Nyatanya keluarga aku masih utuh. Jangan lupakan semua nikmat itu hanya karena satu kejadian buruk yang kita alami hari ini. Jadi kita hubungkan dengan hajat ya teman-teman. Kita punya hajat 1M per bulan. Iya kan? Jadi ceritanya bukannya hajatku terkabul, malah aku dikasih masalah sama Allah. Aku ketipu 100 juta. Jika kamu memilih untuk mengeluh, uangmu yang 100 juta juga tidak akan balik.
Yang kedua, kamu tidak akan pernah menemukan solusinya bagaimana ketika aku ditipu, apa yang harus aku lakukan. Kemudian yang ketiga adalah, namanya orang habis ditipu kan pasti kalut ya teman-teman, pasti kalut, marah, kecewa, sedih. Ketika kamu mengeluh, maka kamu menambah beban mental yang kamu alami, sehingga kamu tidak akan pernah keluar dari masalah kamu. Jika kamu memilih opsi yang kedua, yaitu bersyukur, maka satu, mungkin solusimu memang tidak bisa selesai hari ini juga, tapi paling enggak perasaan kalut, marah, sedihmu itu berganti menjadi bahagia ketika kamu berusaha untuk bersyukur. Kemudian nih yang ketiga, ketika perasaanmu sudah bahagia, maka dengan pikiran yang jernih kamu sudah bisa pelan-pelan mencari solusi atas masalah yang kamu hadapi sekarang. Setiap masalah yang Allah kasih itu pasti ada hikmahnya. Dan mungkin ketika kamu punya hajat 1M, tapi ternyata di perjalanan kamu justru diuji sama Allah, ditipu kena masalah, ditipu orang 100 juta, itu adalah cara Allah untuk memberikan kamu pengalaman, memberikan kamu pelajaran, sehingga pelan-pelan kamu bertumbuh, dan akhirnya hajat 1M-mu itu terkabul. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, kita lanjut di next video ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.